Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you are good condition. Bagaimana hari ini? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh? Insya Allah masih ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 2F. Sebelumnya, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu buku paket tematiknya dan buku tulis serta alat tulisnya ya. Mari kita mulai dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita akan mempelajari subtema 3, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Kalian bisa buka halaman 62 ya. Tujuan pembelajaran tematik hari ini yaitu yang pertama, mengetahui aturan ketika jam istirahat. Yang kedua, memperbaiki ejaan dan tanda baca pada kalimat. Yang ketiga, menulis karangan dengan ejaan yang tepat. Dan yang keempat, membuat karya 3 dimensi. Serta yang kelima, mengubah satuan berat. Oke, kita masuk ke pembelajaran 2, halaman 62. Di situ ada teks bacaan ya. Hari ini, Tony lupa membawa bekal. Tony merasa lapar. Pada jam istirahat, Tony keluar gerbang sekolah. Ibu guru menegur Tony. Ibu guru mengingatkan Tony tentang aturan pada jam istirahat. Siswa tidak diperbolehkan keluar wilayah sekolah. Nah, jadi dalam teks bacaan tersebut menjelaskan bahwa ada tata tertib atau aturan sekolah saat jam istirahat. Di sini aturannya tidak boleh keluar gerbang sekolah atau keluar wilayah sekolah. Nah, selain itu ada lagi tidak beberapa tata tertib, contoh tata tertib di sekolah saat jam istirahat. Ya. Di sini ada contoh tata tertib pada jam istirahat, di antaranya yaitu yang pertama, tidak boleh keluar gerbang sekolah sebelum pulang. Lalu yang kedua, setelah makan dan minum, bungkus makanan atau minuman harus dibuang di tempat sampah. Jadi tidak boleh ditinggalkan begitu saja ya, apalagi dibuang di sembarang tempat. Lalu yang ketiga, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, ini adalah beberapa contoh tata tertib di sekolah pada jam istirahat ya. Jadi di luar jam belajar ya. Oke, berikutnya kalian bisa buka halaman 65 yang ayo berlatih. Nah, di situ nomor 1, tuliskan 3 contoh tata tertib pada jam istirahat. Tadi sudah Miss jelaskan ya. Lalu yang kedua, nomor 2, buatlah cerita berdasarkan gambar di samping. Jadi anak-anak buat cerita ya, sesuai dengan kondisi yang ada pada gambar tersebut. Jadi lihat dulu gambarnya ya, diperhatikan itu gambarnya sedang apa, terus kejadiannya apa yang terjadi di gambar tersebut, lalu dibuat cerita ya. Nah, untuk nomor 1, nomor 2 ini jawabannya di buku tulis ya. Dan untuk yang nomor 3, coba dilihat, bacalah teks di bawah ini. Lengkapilah kalimat dengan tanda titik. Setelah itu, tuliskan kembali dalam huruf tegak bersambung. Nah, nomor 3, bagian A dan bagian B ini hanya memberikan tanda titik yang tepat. Diingat ya, tanda titik itu digunakan untuk akhir kalimat. Jadi kalau kalimatnya belum akhir ya, belum berakhir, jangan dikasih tanda titik. Gitu ya. Jadi
untuk akhir kalimat tidak mesti dalam satu baris itu akhir kalimat. Bisa jadi 2 baris atau mungkin 3 baris satu kalimatnya, tergantung dengan kalimatnya ya. Jadi tugas anak-anak yang nomor 3 di sini hanya memberi tanda titik. Tidak perlu memperbaiki huruf besarnya karena di sini sudah tepat, hanya diberi tanda titik. Lalu setelah itu disalin lagi dengan huruf tegak bersambung. Jadi halaman 65 semuanya dikerjakan di buku tulis, gitu ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 3, halaman 66. Yuk dibuka bukunya. Di situ ada teks bacaan yang berjudul bercocok tanam. Kelas Nina belajar bercocok tanam. Setiap anak menanam satu bibit tanaman. Nina, Deli, dan Lani akan menanam bibit bawang putih. Bibit ditanam di kebun sekolah. Tempat menanam sudah disediakan. Menanam tanaman ada aturannya. Mula-mula, pupuk dimasukkan ke dalam lubang. Setelah itu, bibit tanaman dimasukkan ke dalam lubang. Lubang ditutup dengan tanah. Tanaman lalu disiram secukupnya. Selesai bercocok tanam, semua siswa mencuci tangan. Nah, coba anak-anak perhatikan dari teks bacaan di sini, penggunaan huruf besar ada di mana saja? Ya, yang pastinya ada di awal kalimat. Lalu yang kedua ada di nama orang, ya. Jadi perlu diingat ya, setiap awal kalimat hurufnya besar, huruf pertamanya besar, dan untuk nama orang seperti Nina, Deli, Lani, nah itu huruf awalnya besar, seperti itu ya. Baik anak-anak, berikutnya kalian bisa lihat di halaman 67. Nah, di situ coba kalian perhatikan bentuk tumbuhan. Tumbuhan itu kan ada pohon ya, ada bunga. Nah, di sini ada contoh pohon. Pohon termasuk bentuk 3 dimensi. Karena pohon memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, selain pohon ada juga bunga. Bunga juga sama ya, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini adalah contoh bentuk tumbuhan yang merupakan bentuk 3 dimensi. Nah, di sini bisa dibuat karya 3 dimensi menggunakan plastisin. Ya, bisa dibentuk pohon, bisa dibentuk bunga, atau yang lainnya ya, yang berbentuk 3 dimensi. 3 dimensi itu masih ingat kan? Jadi bentuk 3 dimensi itu bisa dilihat dari atas, bisa dilihat dari bagian bawah, bisa dilihat bagian depan dan belakang, dan juga bisa dilihat dari bagian samping kanan dan kiri. Baik, berikutnya kalian lihat bagian bawah ya, di situ ada ayo berhitung. Nah, coba disimak baik-baik. Agar aman digunakan, Nina membuat plastisin sendiri. Bahan yang diperlukan antara lain 20 hektogram tepung terigu, 10 hektogram garam dapur, 10 sendok makan minyak goreng, pewarna makanan, dan air secukupnya. Pertanyaannya, berapa kilogram berat campuran terigu dan garam? Ayo kita temukan jawabannya. Nah, di sini berat campuran terigu dan garam, tadi terigu adalah 20 hektogram dan garam 10 hektogram. Berarti dijumlah ya, karena pertanyaannya kan berapa kilogram berat campuran terigu dan garam. Berarti 20 hektogram ditambah 10 hektogram sama dengan 30 hektogram. Nah, karena di sini pertanyaannya berapa kilogram, berarti hektogram itu kita ubah menjadi kilogram. Jadi 30 hektogram sama dengan 3 kilogram ya. Kenapa? Karena perlu diingat ya, 1 hektogram sama dengan 1000 gram dan 10 hektogram sama dengan 1 kilogram. Nah, di sini
Kalau 30 hektogram berarti sama dengan 3 kilogram. Seperti itu ya. Oke, next berikutnya. Buka halaman 68 yang ayo berlatih. Untuk yang nomor 1, itu perbaikilah kesalahan penulisan huruf besar dan tanda titik pada kalimat berikut. Nah, untuk nomor 1 itu hanya memperbaiki kesalahannya, ya. Jika harus besar hurufnya, maka diganti menjadi huruf besar. Tapi kalau tidak besar, jangan ditulis huruf besar ya. Di sini kan hurufnya kecil semua. Jadi kalian perbaiki menggunakan huruf besar yang tepat. Selain itu, perbaiki juga tanda titiknya yang benar tuh di mana. Ini kayaknya ada yang salah nih tanda titiknya. Nah, diingat tanda titik itu ada di akhir kalimat. Dan huruf besar, ingat ya, ada di mana aja. Ya, jadi untuk nomor 1 bagian A, B, dan C itu diperbaiki. Hanya menggunakan huruf Latin ya, tidak perlu menggunakan huruf tegak bersambung. Kemudian untuk yang nomor 2, coba perhatikan bagian A. Berat seikat rambutan 20 hektogram. Berapa hektogram berat 3 ikat rambutan tersebut? Berapa kilogram berat 3 ikat rambutan tersebut? Nah, berarti di sini kita hitung dulu berat 3 ikat rambutannya berapa, lalu kita ubah menjadi bentuk kilogram. Caranya, diketahui 1 ikat rambutan itu 20 hektogram, ya. Pertanyaannya, berapa berat 3 ikat? Berarti artinya 3 ikat rambutan sama dengan 20 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan 60 hektogram. Nah, 60 hektogram itu sama dengan 6 kilogram. Oke, berikutnya untuk bagian B, kalian kerjakan sendiri ya. Jangan lupa dibaca dulu soalnya dengan teliti. Lalu untuk yang nomor 3, coba perhatikan. Di situ ada gambar pepaya. Satu pepaya beratnya 8 hektogram. Nah, berat satu pepaya ini sama dengan berat 4 apel. Di sini ada gambar 4 apel. Nah, berat satu apel ya sama dengan berapa hektogram sama dengan berapa gram. Nah, berarti caranya kita hitung dulu 8 hektogram itu berarti sama dengan berapa hektogram. Nah, itu jadi hektogramnya itu kita bagi menjadi 4 ya. Berarti sama dengan 8 dibagi 4. Karena berat satu pepaya sama dengan berat 4 apel. Berarti artinya 8 dibagi 4. Masih ingat Kak cara menghitung pembagian? Ya, bisa dihitung dengan cara pengurangan yang berulang. Di sini contohnya 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4, dikurangi 4 lagi sama dengan 0. Bisa dilihat 4-nya di situ ada berapa? Ya, 4-nya ada 2. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti berat apel di sini adalah 2 hektogram. Nah, perlu diingat kembali ini. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Kalau 10 hektogram sama dengan 1 kilogram. Berarti 2 hektogram sama dengan 200 gram. Jadi berat satu apel di sini adalah 2 hektogram sama dengan 200 gram. Gitu, bagaimana? Sudah paham kan? Insya Allah sudah ya. Nah, untuk bagian B, ini anak-anak hitung sendiri ya. Seperti yang tadi sudah Miss contohkan. Kalau bagian B ini kebalikannya. Jadi dari gram menjadi hektogram.
Kalau 100 gram berarti 1 hektogram, 200 gram berarti 2 hektogram, dan seterusnya. Baik anak-anak, itu saja penjelasan materi tematik hari ini. Nah, untuk tugas yang bisa kalian kerjakan yaitu yang pertama, latihan soal pada Ayo Berlatih halaman 65 dan 68. Dikerjakan ya. Lalu yang kedua, tugasnya membuat karya 3 dimensi dari plastisin dengan bentuk tumbuhan. Bisa berbentuk pohon, berbentuk bunga, atau bentuk buah. Bebas ya, kalian bisa pilih mau bentuk apa saja. Boleh bikinnya 1 atau boleh juga bikinnya 2 macam, boleh, bebas ya. Untuk tugas membuat karya 3 dimensi dari plastisin ini paling lambat hari Kamis ya. Jadi jika sudah selesai dibuat, anak-anak bisa difoto hasilnya lalu dikirimkan ke WA Miss Isna ya. Paling lambat hari Kamis. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ke Miss Isna ya. Oke, mari kita tutup pembelajaran ini dengan say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kalian untuk tetap menjaga kesehatan di rumah ya. Dan kita sama-sama berdoa supaya kita bisa kembali lagi belajar bersama di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.